Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Oke, kita kembali lagi di pembelajaran e-learning SMP Wahidin Kota Cirebon tahun ajaran 2021-2022. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Semoga dengan berdoa, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai juga, alangkah baiknya ingat anak-anak absen terlebih dahulu di e-learning ya, dengan cara klik absen, kemudian klik submitnya ya anak-anak, jangan lupa submit ya. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan pembelajaran bab 3 tentang kerajinan dari bahan plastik dan kertas, mata pelajaran prakarya ya anak-anak. Oke, apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi jenis, sifat, serta karakter bahan plastik dan kertas. Yang kedua, mengidentifikasi pengolahan bahan plastik dan kertas untuk keperluan kerajinan sesuai dengan desain dan karakteristik bahan. Yang ketiga, memahami pengemasan produk kerajinan berbahan plastik dan kertas agar lebih bernilai tertinggi, serta yang keempat adalah menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan sesuai potensi di wilayah setempat. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Kalian harus bisa dan harus paham ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang karakter bahan plastik dan kertas. Jadi kalian harus tahu dulu karakteristik dari bahan plastik dan kertas. Antara plastik dan kertas itu berbeda ya, tidak sama ya. Biasanya kalau plastik lentur ya, sedangkan kertas itu tidak lentur. Oke, plastik dan kertas itu merupakan adalah bahan buatan manusia, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, benar ya anak-anak ya. Plastik dan kertas itu sering kita gunakan ya, baik dari dalam bentuk piring ya, kemudian gelas ya, bahkan botol pun kita sering gunakan dari plastik ya. Kertas kita gunakan untuk biasanya buat buku ya anak. Oke, pada umumnya bahan buatan plastik dan kertas bersifat habis pakai, artinya sekali pakai ya anak. Nah biasanya kalian kalau menggunakan minum dengan menggunakan botol, misalkan botol aqua dan sebagainya, itu sekali pakai, jangan digunakan terus menerus ya, karena di situ ada yang namanya segitiga. Nah itu adalah artinya sekali pakai, tidak boleh digunakan berulang-ulang kali ya. Kemudian agar barang yang sudah tidak berfungsi menjadi bernilai, kita dapat mengolah untuk membuat kerajinan dengan nilai fungsi yang baru. Nah, bahan plastik dan kertas itu bisa diolah menjadi bahan-bahan yang bernilai tinggi. Biasanya kerajinan-kerajinan yang menggunakan plastik itu walaupun ya bahannya terbuat dari plastik atau bahan-bahan bekas, tapi dia akan menghasilkan atau bernilai tinggi apabila kita mengolahnya dengan baik. Oke anak-anak. Nah seperti ini contohnya anak-anak, nanti kalian lihat di gambar ya, ada di samping layar kamu, nanti ada, ini adalah sebuah botol atau botol bekas ya yang akan diolah. Nah biasanya kantong plastik atau botol minuman dan tempat makanan merupakan benda-benda yang berbahan plastik. Nah penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari ini sangat praktis dan mudah dipergunakan. Jadi biasanya kenapa plastik itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena mudah dicari dan mudah dibuat prosesnya. Penggunaan plastik biasanya tidak terbatas dan bersifat
tidak mudah terurai. Nah, artinya plastik ini tidak bisa diuraikan. Kalau misalkan kita kubur plastik ini ke tanah, maka terjadi pencemaran, pencemaran tanah. Akibatnya plastik harus diolah menjadi bentuk kerajinan supaya tidak menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran tanah. Kalau misalkan plastik ini dibakar, itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara di lingkungan kita ya. Nah, ini ada plastik. Nah, ini adalah gambar karya-karya dari plastik yang dibuat menjadi kerajinan ya anak-anak. Nah, contoh yang pertama ada gambar payung. Ini payung ini terbuat dari plastik ya anak-anak. Ya, plastik itu kedap air dimanfaatkan dalam penggunaan payung plastik. Nah, ini payung plastik ini kedap air, artinya tidak mudah basah ya. Kemudian ada botol kemasan bekas dimanfaatkan untuk desain eksterior tanaman. Waduh, ini luar biasa ya, plastik tapi dibuat menjadi desain yang luar biasa. Nah, ini biasanya orang-orang yang kreatif ya. Nah, kalau kalian punya kreativitas ya, bisa olah plastik ini menjadi benda-benda yang bermanfaat. Lanjut ya anak. Nah, yang kedua adalah kertas. Nah, kertas sering kita gunakan untuk apa? Ya, pintar, untuk menulis ya. Kertas itu biasanya kita misalkan beli buku pasti bahannya terbuat dari kertas. Kertas merupakan adalah bahan buatan manusia, seperti halnya plastik sama ya. Kertas itu buatan manusia, yang dibuat oleh manusia sama seperti plastik. Bentuk kertas pada umumnya merupakan lembaran tipis. Biasanya digunakan untuk menulis atau menggelap. Nah, kertas juga dapat dijadikan bahan untuk kerajinan. Nah, biasanya kertas juga kalian belum tahu ya, kalau kertas itu dibuat menjadi kerajinan itu bagaimana. Padahal sebenarnya kertas itu bisa dijadikan sebagai kerajinan yang memiliki nilai tinggi apabila dijual. Nah, biasanya kalian kalau kertas warnanya pasti ada yang warna biru, warna oranye dan sebagainya. Kertas itu berwarna-warna ya. Oke, lanjut ya nak. Nah, ini kertas. Ini adalah produk atau karya atau kerajinan yang terbuat dari kertas. Ini contoh yang pertama adalah gambar kertas yang tipis berwarna dimanfaatkan untuk membuat bunga kertas. Ya, biasanya kertas lipat. Nah, itu ya biasanya buat yang kayak dari Jepang tuh. Nah, itu kertas ini bisa dibuat untuk sebuah kerajinan. Kemudian ada juga kertas dimanfaatkan dibuat menjadi tas ya, atau kantong biasa buat belanja. Nah, itu kreatif ya anak-anak. Ini nilainya tinggi loh apabila kita menjualnya ya. Nah, sekarang yang kedua adalah produk kerajinan berbahan plastik dan kertas. Kerajinan dari bahan buatan berupa plastik dan kertas dewasa ini jumlahnya sangat bervariasi. Kerajinan dari bahan buatan juga dapat mengurangi efek limbah yang mencemari lingkungan. Nah, itu jadi kalau misalkan kita plastik dan kertas ini dijadikan sebagai kerajinan, itu akan mengurangi limbah pencemaran lingkungan. Peralatan rumah tangga yang berbahan buatan sebaiknya tidak dibuang setelah digunakan lagi, tetapi dimanfaatkan keperluan lain. Nah, tuh biasanya kalian kalau piring-piring atau gelas-gelas ya yang terbuat dari plastik itu jarang digunakan. Maka pengennya gelas atau plastik yang terbuat dari kaca atau beling ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian buang ke tempat sampah atau ke tempat yang tidak bisa diolah, nanti akan menyebabkan pencemaran ya. Nah, ini adalah produk kerajinan berbahan plastik. Nah, produknya ini ya, hasil dari pembuatan dari bahan plastik. Ini luar biasa ya anak-anak, gambarnya. Ini ada karangan bunga atau karangan sebuah gelang terbuat dari plastik. Ini nilainya tinggi apabila dijual. Kemudian ada lagi, nah ini ada lagi tas yang terbuat dari plastik yang dimanfaatkan yang terbuat dari plastik ya. Nah, ini biasanya sering kalian lihat kalau misalkan pergi ke
tempat wisata. Nah, seperti Malioboro. Nah, itu ada kerajinan-kerajinan atau produk-produk yang terbuat dari plastik atau kertas. Ini juga ada botol-botol bekas, ya, botol-botol bekas yang dikreasikan menjadi boneka. Nah, diberi warna menjadi yang menarik. Nah, ini luar biasa. Tadinya yang tidak ada nilainya, botol plastik ini, dia oleh orang-orang yang kreatif maka diubah menjadi yang bernilai tinggi, ya. Nah, produk kerajinan berbahan kertas. Tadi produk kerajinan berbahan plastik, ya. Sekarang produk kerajinan berbahan kertas. Nah, biasanya seperti ini gambarnya yang mana produknya. Nah, ada kura-kura yang terbuat dari kertas. Warna-warni yang dikreasikan menjadi hiasan kura-kura yang menarik. Nah, itu kemudian ada juga kertas juga bisa dijadikan sebagai kipas, ya, yang bernilai fungsional. Nah, ini biasanya kipas kalau misalkan kita kondangan, ya. Nah, itu ada kipas yang terbuat dari kertas. Nah, itu adalah hasil dari produk kerajinan berbahan kertas. Nah, ini juga sama, ya anak-anak, masih gambar tentang produk kerajinan berbahan kertas. Yaitu ada kertas warna-warni yang dikreasikan menjadi hiasan dinding dalam bentuk yang menarik. Kemudian ada juga kertas yang dijadikan sebagai bentuk 3 dimensi. Wah, ini 3 dimensi itu karya yang hampir bentuknya itu sama, ya, hampir kayak bentuk aslinya. Nah, itu seperti bangunan kastil. Nah, itu ada terbuat dari kertas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kemasan produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Nah, untuk kemasan produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas itu ada ukuran produknya. Ada ukuran produk yang kecil, ada juga ukuran produk yang besar. Kalau untuk produk yang kecil biasanya dikemas menggunakan plastik transparan, ya, dengan hiasan-hiasan pendukungnya. Sedangkan kalau produk yang besar biasanya tidak akan dikemas secara khusus, ya. Takutnya nanti cepat rusak, ya. Kalau misalkan ukurannya besar dibungkus atau dikemas, itu bisa menyebabkan nilainya, kalau rusak itu nilainya akan berkurang. Nah, ini kemasan produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Nah, ini ada yang tadi Bapak sudah bilang, ada yang produk kemasannya ada ukuran besar, ada yang ukurannya kecil. Contohnya seperti gambar di samping, anak, stoples kaca digunakan dalam satu kesatuan kemasan hiasan cantik. Ya. Kemudian yang kedua, gambar kedua adalah kotak kertas atau seng digunakan untuk melindungi benda dari debu. Nah, ini biasanya ada juga tempat pelindung buat tisu di anak-anak, itu kan terbuat dari plastik juga, kertas juga, dan ada juga terbuat dari plastik. Oke anak-anak, tentang kerajinan berbahan plastik dan kertas Bapak sudah jelaskan, Bapak sudah selesai. Ingat ya anak-anak, tolong kerjakan soal atau latihan yang ada di e-learning, ya. Kemudian jangan lupa juga setelah selesai ini kalian alangkah baiknya baca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Oke, Bapak pimpin ya, berdoa dimulai. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi farzudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tangsanihi ya rabbal alamin. Doa, semoga di pembelajaran hari ini ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bermanfaat buat kalian. Sekian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.